sudah tamat sekolah tinggi, masih terkesan bodoh, etika tidak ada, bicaranya kaku, pemalu, dan pelangap-pelongo, mengistilahkan kata atau kalimat berantakan, dan juga berdebat tidak paham konsep dasarnya atau fundamentalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam akal sehat everybody yang budiman. Dimanapun Anda berada saat ini, semoga senantiasa Anda dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi kita di channel Cerdas Mental ini, yang akan mengupas beberapa fakta yang ada di lingkungan kita. Everybody yang budiman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pribadi yang budiman, berpikir kritis merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir secara rasional, masuk akal, logik, dan analisis. Dalam dirinya pasti ada juga keberanian, tegas, dan tidak mudah goyah atau berubah-ubah statementnya. Jangan mudah diatur, diarahkan, dan didikte kepalamu, atau hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu arahnya, atau juga hanya menyenangkanmu sesaat saja. Teknisnya, supaya Anda mampu berpikir kritis, sikapmu tenang, dahulukan logika, paham secara utuh, lakukan analisis, manfaatnya apa, dan lakukan evaluasi. Sangat penting sekali berpikir kritis ini. Bukan hanya mengomentari kebijakan, tapi lebih dari itu, terutama dalam dunia bisnis, politik, bahwa penipuan besar-besaran ya pasti di politik ya, menganalisa informasi dan dalam mengambil atau menyampaikan pendapat ataupun juga keputusan yang amat penting. Everybody yang budiman, terkadang kita dilabeli atau dicap kita individu yang berpikiran di luar kejaliman, tidak logik, ekstrim, atau semacam yang lainnya. Seorang filsuf, Immanuel Kant, pada abad ke-18 mendefinisikan yang namanya sikap kritis adalah sikap yang memiliki pencerahan budi, suatu sikap yang berani berpikir sendiri. Berpikir sendiri tidak juga terlepas pada kebiasaannya. Siapapun di dunia ini, baik cendekiawan, ilmuwan, atau filsuf, tidak mungkin berpikir mandiri jika tidak mempelajari pada pemikiran orang lain sebelumnya. Tapi pada prinsipnya kita mesti mengembangkan sikap, suatu sikap maksud saya, yang berani mengambil posisi pemikiran sendiri, tidak hanya mengulang. Kita mesti mengambil sikap tertentu. Pemikiran kritis itu tidak dapat disamakan dengan memprotes atau mengkritik segala sesuatu, tetapi menimbang secara mandiri apa manfaatnya, kelebihannya, dan juga kelemahannya. Everybody yang budiman, banyak pun yang bersekolah tinggi tidak paham dan menganggap sikap kritis disamakan dengan sebuah protes atau seseorang yang mempermasalahkan ini dan itu. Everybody yang budiman, pendidikan kita di Indonesia, kita dituntut menghafal sesuatu teori atau kerangka tertentu, dan belum lagi
waktu belajar yang terlalu lama sekali. Faktanya, walau tidak sedap di telinga kita, banyak pelajar atau juga yang sudah tamat sekolah tinggi masih terkesan bodoh, etika tidak ada, bicaranya kaku, pemalu, dan pelangap-pelongo, mengistilahkan kata atau kalimat berantakan, dan juga berdebat tidak paham konsep dasarnya atau fundamentalnya. Pokoknya naik kelas, lulus, dan wisuda, kemudian langsung diterima di perusahaan atau mengajar atau di bidang yang lainnya. Mesti juga diuji, maksud saya diuji public speakingnya, budi bahasanya, kemampuannya menguasai bidang yang dipercayakan kepadanya. Baiklah, everybody, di lain topik kita bahas dan kita kupas tentang pendidikan ini. Kembali ke laptop, kemajuan teknologi saat ini dan kejadian-kejadian yang terjadi setiap detik tak mampu kita menguasainya dan tak dapat kita memahaminya semua. Kita wajib analisis, mengolah, memilah mana yang paling tepat, mana yang mesti diikuti dan mana yang tidak penting diikuti atau yang hanya menyesatkan. Everybody yang budiman dimanapun Anda berada. Itulah pentingnya dan manfaat pemikiran kritis, juga mempermudah memecahkan masalah, efisien dan tepat. Saya ulangi ya, bahwa pemikiran kritis tidak sama dengan seorang yang kritikal atau argumentatif, tetapi merupakan kemampuan berpikir secara rasional, melihat kejadian atau masalah secara objektif, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan fakta. Apalagi jika saat ini Anda seorang pemimpin atau calon pemimpin ke depan. Tentu seorang pemimpin ingin sukses dan terbaik, tapi suatu keharusan memahami hubungan logik antara ide yang mana argumen atau kesalahan dalam penalaran, dan pastinya juga visioner dan tanggap mengindikasikan kemungkinan risiko yang terjadi. Singkat saja dan cukup sederhana, manfaat pemikiran kritis menurut hemat saya: satu, tidak sulit menyelesaikan masalah. Kedua, mengetahui batas kemampuan. Tiga, Anda tidak mudah didikte siapapun, tidak mudah disepelekan. Keempat, menumbuhkan keberanian sikap tegas dan menjauhkan Anda dari sikap penjilat. Salam akal sehat.